saja ada cerita-cerita seram yang meliputinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semua di FCT Channel. Terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Channel ini akan membahas berbagai hal, kisah, kasus, juga misteri. Pada kali ini kita akan membahas 5 tempat wisata terangker di Indonesia. Berikut 5 tempat wisata misteri yang wajib kalian kunjungi. Apa yang tidak kenal dengan Lawang Sewu? Tempat wisata yang berada di salah satu kota Semarang, Jawa Tengah ini selalu menarik perhatian masyarakat untuk mengunjunginya. Di balik bangunannya yang sangat megah dan kuat, tersimpan beberapa misteri di dalamnya. Baik teman-teman semua, sebelumnya saya jelaskan sejarah singkat bangunan Lawang Sewu ini. Lawang Sewu dibangun pada tahun 1904 sampai 1907 dan digunakan sebagai kantor administrasi kereta api di masa Hindia Belanda yang bernama Nederlands Indisch Spoorweg atau NIS. Lawang Sewu sering digunakan untuk kegiatan operasional administratif oleh pemerintah Belanda. Tapi di balik itu, Lawang Sewu juga pernah dijadikan sebagai ruang penjara bawah tanah di masa penjajahan Jepang. Konon, katanya ruang penjara ini termasuk penjara paling sadis dan kejam di masa penjajahan. Lawang Sewu adalah saksi bisu atas pertempuran 5 hari di Semarang pada tanggal 14 sampai 19 November 1945. Terjadi peperangan antara Indonesia melawan Jepang, dan Lawang Sewu menjadi salah satu lokasi peperangan antar negara. Namun akhirnya Angkatan Muda Kereta Api AMKA Indonesia berhasil merebut kembali gedung ini setelah sebelumnya dijadikan sebagai kantor jawatan transportasi oleh Jepang. Ternyata bangunan ini meninggalkan misteri yang sangat menyeramkan. Misteri adanya rangkaian warung bawah tanah. Di bagian dasar tanah Lawang Sewu terdapat penjara dan bunker. Selain itu, di sana juga terdapat sebuah lorong yang biasa disebut dengan lorong hantu. Menurut kabar yang beredar, jika seseorang mendatangi tempat tersebut kemudian berdiam diri di sana, maka akan menemukan hal-hal yang di luar nalar. Hal tersebut adalah penampakan bayangan semacam manusia yang bergantung di tas dengan mata hijau menyala. Bayang tersebut berjalan merangkak dari atas dan berupaya mendekati siapa saja yang melihatnya. Suara misterius di sumur tua. Di halaman gedung Lawang Sewu terdapat sebuah sumur tua yang setiap harinya tidak pernah dibuka karena selalu dikunci. Menurut kabar yang beredar, ketika di malam hari dan suasana sepi, kalian bisa mendengar suara-suara jeritan dan kesakitan dari tentara Belanda. Sejarahnya, sumur tersebut dipakai oleh tentara Jepang untuk membantai tentara Belanda. Tak aneh, arwah yang mati tragis itu acap kali bergentayangan di saat malam hari. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke video berikutnya, jika teman-teman menyukai video ini, tolong like, subscribe, dan komen agar video ini bisa terus menyajikan cerita-cerita misteri yang menarik untuk kita bahas.
Alas Purwo. Taman Nasional Alas Purwo ini merupakan tempat berkumpulnya flora dan fauna. Tempat ini bertepat di salah satu kota Banyuwangi, Jawa Timur. Alas Purwo pun memiliki cerita misteri di dalamnya. Teman-teman, Alas Purwo selain memiliki keindahan alamnya, juga memiliki segudang misteri di dalamnya. Tempat ini menjadi destinasi paling angker di Pulau Jawa. Mulai dari kegiatan-kegiatan mistis seperti pesugihan, semedi untuk mencari wangsit atau ilmu hitam, dan hilangnya beberapa orang di sana. Kegiatan tersebut pun memicu sebagian orang menganggap bahwa Alas Purwo tempat yang angker dan keramat. Tak hanya itu, sebagian orang percaya bahwa Alas Purwo terdapat kerajaan gaib yang menjadi tempat seluruh jin di Pulau Jawa. Mitos di sana pun cukup terkenal. Jika kalian mendengar suara asing memanggil, maka jangan langsung untuk menengok ke belakang. Hal itu dipercaya akan membawa malapetaka. Konon, orang tersebut akan dibawa makhluk gaib yang memanggilnya. Bukan pintunya, aku di belakang. Aku di belakang. Jika kalian mendengar nama Pantai Pelabuhan Ratu, pasti kalian langsung terbesit nama Nyi Roro Kidul yang dianggap sebagai penguasa laut pantai selatan. Pelabuhan Ratu sejatinya adalah tempat wisata yang sangat indah. Banyak wisatawan untuk berkunjung ke sana. Menurut legenda dan kepercayaan, Pantai Pelabuhan Ratu adalah gerbang gaib untuk bisa ke dimensi lain, ke Nyi Roro Kidul. Berikut misteri tempat Pantai Pelabuhan Ratu. Kamar 308 Nyi Roro Kidul. Keangkeran dari Pantai Pelabuhan Ratu kian terasa ketika ada sebuah hotel di tepi pantai. Namanya Hotel Ina Samudra. Menyediakan kamar khusus untuk Nyi Roro Kidul. Kamar dengan nomor 308 didesain dengan interior berwarna hijau. Konon, Nyi Roro Kidul menyukai warna hijau. Di dalam kamar ini terdapat lukisan Nyi Roro Kidul yang ukurannya cukup besar. Bahkan ada juga para tamu yang datang untuk meletakkan sesaji di kamar tersebut. Karena memang kamar 308 dibuka untuk umum. Namun perlu teman-teman ingat bahwa ketika berkunjung ke kamar misterius ini, sebaiknya kita tetap menjaga ucapan dan perilaku agar tidak menyinggung siapapun. Pantangan menggunakan pakaian hijau. Mitos misteri Pelabuhan Ratu yang satu ini tak hanya terkenal di pantai-pantai selatan Pulau Jawa aja. Pantai Pelabuhan Ratu juga memiliki mitos serupa. Jika ingin terhindar dari musibah, pengunjung pantai harus mematuhi peraturan tersebut. Konon, hijau adalah warna favorit Nyi Roro Kidul, sehingga sebagai tamu kita menghormatinya.
dengan tidak menggunakan pakaian dengan warna kesukaannya. Terlepas dari benar atau tidaknya mitos mengenai pantangan memakai baju berwarna hijau, warna hijau memang tampak serupa dengan birunya laut. Hal tersebut akan memudahkan tim penyelamat untuk menemukan korban tenggelam tersebut karena warna pakaiannya tidak sama dengan air laut. Sejak duduk di bangku SD, kita sudah diajarkan pelajaran sejarah, yaitu tentang cerita tentang Partai Komunis Indonesia atau PKI. Meskipun partai tersebut sudah tidak ada saat ini, namun cerita dan kekejamannya masih terus terdengar sampai saat ini. Salah satu saksi bisu dalam kekejaman PKI ialah sumur lubang buaya. Dalam lubang sumur tersebut pernah terjadi penumpukan 7 jasad TNI Indonesia. Teman-teman, tempat ini dibuka untuk umum. Namun, mengingat lubang buaya pernah menjadi tempat pembuangan jenazah, tentu saja ada cerita-cerita seram yang meliputinya. Berikut singkat mitos dan cerita misteri seputar Museum Lubang Buaya. Terdengarnya teriakan minta tolong di dalam sumur. Spot paling angker dalam komplek museum ini ialah lubang buaya. Di dalam sumur sedalam 12 meter ini pernah tertumpuk jasad 7 pahlawan revolusi yang sebelumnya telah dibantai oleh PKI. Kejadian mistis pernah dialami oleh seorang warga sekitar yang kebetulan berkunjung ke museum tersebut pada sore hari. Kala itu, pria tersebut mendengar satu suara jeritan minta tolong dalam sumur tersebut. Ketika dia melewatinya, pria tersebut mencari sumber suara secara perlahan. Jeritan minta tolong tersebut menghilang. Namun anehnya, suara itu kembali terdengar tatkala ia menjauh dari sumur tersebut. Sang pengunjung pun memilih untuk menjauhi sumur tersebut. Penampakan tentara berwajah rusak serta berlumur darah. Salah satu cerita mistis yang juga terjadi di lubang buaya ialah kesaksian seorang pengunjung yang mengaku pernah melihat penampakan makhluk astral yang berpakaian tentara dengan wajah rusak dan berlumur darah. Entah hanya si pengunjung itu atau ada orang lain yang menyaksikan penampakan tersebut. Yang jelas, cerita ini cukup memang membuat bulu kuduk merinding. Kisah penampakan ini juga dialami oleh seorang warga sekitar yang bernama Parto. Pria yang kerap kali begadang ini pernah sekali waktu berjalan-jalan di dekat kawasan museum. Ketika sedang berjalan, Parto mendengar suara langkah kaki yang diseret. Sontak Parto menoleh serta mendapati sosok makhluk berlumuran darah dengan pakaian compang-camping. Seketika
langsung lari meninggalkan sosok astral tersebut. Naruto juga meyakini bahwa kemunculan makhluk tersebut juga ditandai dengan bau busuk yang menusuk hidung. Teman-teman, itu tadi ulasan tentang 5 tempat misteri yang berada di Pulau Jawa. Bagi teman-teman yang sudah pernah ke tempat tersebut, apakah ada pengalaman tersebut? Ceritakan di komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap cintai alammu, cintai sesama, cintai alam semesta.